Justicia Club proudly presents. Selamat datang teman-teman Justitia Muda di program terbaru kami, yaitu ngejus. Ngobrol bareng Justitia. Kali ini kita main-main ke kantor siapa nih, Jis? Ini kantor yang menjadi sasaran empuknya penyiaran. Ya, Jadi pokoknya kalau ada apa-apa di TV, Selalu. anda netizen yang kalau di TV ada apa-apa, pasti yang diserang lembaga ini. Inilah dia orang kantornya yang kita datangi. Ya, selamat datang Pak Iwan Kurniawan. Iya. Aku KPID Kalbar. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman apa tadi? Justitia Muda. Pak. Justitia Muda ya. Iya. Ketemu dengan saya Iwan Kurniawan Sarjana Teknik. Saya adalah Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Iya. Iwan. Langsung saja Pak, kita langsung bincang-bincang. Boleh. Tidak sabar nih Pak sebenarnya. Ini namanya BTL. Apa tuh betul Pak? Batak tembak langsung. Langsung. Batak tembak langsung. Siap. Gimana? Jadi sebenarnya KPI itu apa sih Pak? Lembaga apa sebenarnya Pak? Iya. Jadi seringkali orang bertanya, KPI itu makhluk apa sih? Apa? Sering kita ngeliat film-film, bahkan sampai ada pemeran Shizuka ya di dalam film Doraemon tidur. Ini kerjaan KPI. KPI kurang kerja. KPI gabut kata dia. Iya. Jadi sebenarnya gini ya. Awal mula berdirinya KPI atau KPID, di mana di pusat disebut Komisi Penyiaran Indonesia Pusat dan di daerah disebut dengan KPID atau Komisi Penyiaran Indonesia Daerah. Cuman ini agak ini ya. Kita sudah di swab tadi Sudah, kan? Pak, sudah. Oke. Prokes Dibuka sudah aja. aman semua boleh Pak. Ya. Biar kelihatan jeleknya. Ya, emang nggak enak sih kita numpuknya di masker. Jadi Komisi Penyiaran Indonesia itu didirikan atas dasar amanah dari perjuangan reformasi 98 ya, di mana pada saat itu keterwakilan masyarakat ataupun penduduk Indonesia mengenai bagaimana mendapatkan hak dan kewajiban dalam mendapatkan siaran ataupun tontonan yang sehat kurang terfasilitasi, sehingga dibentuklah sebuah lembaga negara independen yang bernama KPI. Akhirnya dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran, di mana diamanahkan bahwa sebagai representatif dari masyarakat didirikan lembaga negara independen yang bernama Komisi Penyiaran Indonesia. Nah, tugasnya adalah mengawasi, ya, bukan hanya isi atau konten, tetapi juga bagaimana regulasi, bagaimana persaingan dalam dunia penyiaran, khususnya dunia penyiaran mainstream, yaitu televisi dan radio. Jadi ada televisi dan radio. Cuman yang banyak naik itu adalah televisinya. Begitu. Baik. Sudah cukup menjawab sih kalau itu mengenai. Oh, udah selesai? Oh, belum. Kalau selesai, saya langsung pulang nih Pak. Hanya sebatas ya KPI dan sambungan KPI dan tugas KPI. Lah kita pulang gitu. Tapi masih ada banyak sekali pertanyaan dan apa tuh? yang harus kita kupas, harus kita kuliti dari KPI Oke, sebenarnya Pak. siap. Apa tuh Jis? Kira-kira Jis? Tadi Bapak udah nyebutkan secara lengkap, secara jelas sekali tentang Jadi sama satu lagi deh ya. Ya, Kalau di kesannya Bapak kayaknya saya tua banget. Jadi- Panggil abang aja dah. Oke, Pak, abang nih siap. Sip, kan? Abang ya? Kalau Bapak abang, berarti kami yang tua Pak. Bukan tuan, setara gitu. Oke. Tapi di sini bapaknya yang mau muda, yang kitanya yang tua gitu. Berarti lupus saya. Tahu nggak lupus? Lupa usia. Iya. Oke, gimana? Jadi Bang Iwan ya, benar Iya, ya? betul. Oke. Bang Iwan. Bang Iwan. Hmm. Oke, Bang Iwan tadi telah menyebutkan secara jelas sekali mengenai KPI itu apa, bahkan latar belakang sejarah ada KPI, lengkap dengan dasar hukum telah Bapak sebutkan. Iya. Oke, saya langsung saja ke ini aja ya, Pak. Hak dan wewenang KPI itu sebenarnya apa sih? Hak dan kewenangannya, ya. Hak dan kewenangan dari KPI itu adalah memberikan mengawasi sebenarnya, mengawasi. Nah, itu di dalam PKPI di dalam Undang-Undang 32 2002 sudah dijelaskan. Iya. Ya, cuman saya pun ibaratnya karena banyak sekali hak dan kewajibannya di sana. Yang jelas bahwa tugas dan kewenangan kita di bidang penyiaran mainstream, ya. Di bidang penyiaran mainstream di mana kita mempunyai kewenangan misalnya satu mengatur, ya, mengatur regulasinya.
kedua menjadi bridging, jembatan antara pemerintah, antara stakeholder lainnya dengan masyarakat, ya kan? Nah, terus kemudian ketiga, kita memberikan memberikan pelatihan, literasi, edukasi, advokasi dan lain sebagainya perihal usaha penyiaran. Dan kemudian juga kita persaingan usaha yang sehat. Jangan sampai ada semacam oligarki yang menyebabkan akhirnya terjadi sebuah usaha yang misalnya terlampau dominan, ya kan, seperti itu. Makanya sebenarnya ada amanah yang terpenting di dalam Undang-Undang 32 tahun 2002 itu adalah mengenai diversity of ownership dan diversity of content. Jadi penyebarluasan ataupun keanekaragaman kepemilikan seharusnya demikian. Tapi ya actual di lapangan memang agak sulit untuk diaplikasikan. Namun akhirnya diversity of ownership itu terjadi di daerah. Kan? Kemudian ada diversity of content, artinya apa? Isinya harus macam-macam. Ya, cuma kembali saat ini banyak sekali killer content. Ya, ibaratnya kita mengistilahkan killer content itu berbentuk sinetron, Ikatan Cinta. Dulu ada salah terbuang segala macam. Itu kan sampai 1 2 3 4 5 sampai 2000 lah gitu kan. Sampai sekian ribu episode. Nah, sebenarnya dengan diversity of content kita banyak kok yang bisa kita naikkan. Ya kan? Bukan hanya hanya sinetron saja, tetapi juga yang lain-lainnya. Misalnya dengan cerita-cerita daerah, ya kan, hikayat, legenda dan lain sebagainya. Nah, tinggal kembali kepada kreativitas dan inovasi daripada anak negeri ini. Seperti itu aja. Oke. Tadi saya menarik waktu Bapak bilang abang, keceplosan. Bukan Bapak ini, Abang. Abang. Tadi Karena terpaut usia sekitar berapa? 5 sampai 6 tahun aja kita ya. Udah 5 menit ya. kembar dong. Kita kan tahun 2000-an, Bapak juga 2000-an ya, Pak. 2000-an saya. Bukan 2000-an berapa kita juga. Tadi gimana? Bang Iwan bilang meregulasi tentang penyiaran. Oke. Sebenarnya kalau yang menyensor yang netizen biasa kecamkan itu, apakah itu ada sangkut pautnya dengan KPI atau bagaimana? Ya, jadi begini, memang di dalam penyensoran ataupun di dalam pengawasan, kita bukan penyensoran ya, pengawasan itu jadi tugas KPI itu adalah mengawasi konten-konten yang sudah disiarkan. Artinya apa? Artinya begini, kalau sebuah film yang patut diduga melanggar asas praduga tak bersalah kan? Iya. Sebenarnya ada SH lagi di belakang SD itu. Jadi kita mengawasi misalnya ada patut diduga ada terjadi pelanggaran. Itu kita memang ada petugas pengawas namanya pemantau. Patut diduga nih. Tarik. Di TV ini sekian detik di menit sekian hari ini tanggal sekian ya. Kemudian ada analisatornya ada, dianalisis dulu nih, bener nggak nih? Lihat lagi, kita punya pedoman namanya P3 dan SPS. P3 itu pedoman perilaku penyiaran, SPS itu standar program siaran. Itulah kitabnya, itulah undang-undang istilahnya yang kita pakai untuk kalau kita mau KUHP gitu ya. Yeah. KUHP-nya dunia penyiaran itu P3 dan SPS. Oke? Nah, diduga melanggar pasal sekian, baru ditembuskan ke komisioner. Komisioner mengadakan rapat pleno. Rapat pleno, betul kan nih? Betul. Kalau betul, layakkan surat. Suratnya bukan langsung surat peringatan, tapi surat meminta klarifikasi. Diundang. Benar nggak kamu tanggal sekian? Kita punya rekamannya. Oh iya Pak. Ini gimana? Oh ini terjadi gini. Nah kalau ternyata dia ada satu fault ataupun failure dan segala macam, oke lah. Kau bisa ini. Jadi pakai musyawarah dulu. Nah kemudian kalau ada itu yang tadi saya bilang, si sukalah di blur, film kartun di blur, padahal ada sinetron patung di blur. Itu bukan kerjaannya KPI, adikku. Gitu loh Dinda, bukan. Itulah ketakutan yang berlebihan, kata orang sekarang lebaynya. Lebaynya dari lembaga penyiaran.
dia takut dapat surat, kita istilahnya surat cinta ya, surat cinta. Dia takut, khawatir. Tapi di sisi lain, saya salut, saya mengapresiasi itu, cuman jangan berlebihan. Karena segala sesuatu yang berlebihan kan akhirnya ini. Nah, orang taunya itu KPI, enggak. Jadi KPI bukan lembaga sensor. KPI adalah lembaga pengawas. Mencoba mengawasi media mainstream untuk bisa mendapatkan siaran ataupun tontonan yang sehat bagi masyarakat atau bangsa ini. Karena sekali lagi adikku, kalau kita lihat memperbaiki bangunan yang rusak itu gampang. Tapi kalau memperbaiki moral memerlukan waktu 20, 30, 40, 50 tahun yang akan datang. Susah. Oleh karena itu bagaimana kita menyiapkan ataupun membarier anak muda, generasi muda kita dengan tontonan-tontonan yang sehat. Mudah-mudahan menjadi tontonan yang menjadi tuntunan. Sedikit saya simpulkan, Pak. Oke. Ternyata proses untuk kita melihat ya, apa ini ada pelanggaran segala macam. Pertama, dari kita lihat dulu ya, analisis, pantau. Setelah pantau baru gede sampai di analisis. Setelah itu ada rapat pleno bahkan dari komisioner. Setelah itu baru kita layangkan ke namanya surat cinta. Tadi. Nah, yang kedua, ternyata sensor-sensor itu bukan tugas di KPI sebenarnya. Bukan KPI yang nyensor. Tapi memang dari lembaga penyiarannya. Hanya untuk jaga biar KPI nggak ngasih surat cinta nih, gitu kan. Nah, artinya mereka sudah punya sense of responsibility. Iya, benar. Gitu. Jadi bahkan mereka jangan sampai dilihat KPI. Jangan sampai. Alhamdulillah gitu kalau untuk televisi ya, mainstream udah, televisi atau radio mainstream udah mulai inilah gitu, udah mulai baik ya. Yang justru yang saya khawatirkan itu media sosial gitu. Media sosial siapa yang ngawasin coba? Sementara menurut saya faktor interupsi daripada media sosial itu cukup besar. Kenapa? Dia lebih bersifat private. Orang tua nggak bisa ngawasin. Anytime, dimanapun dia bisa pakai Android, ya kan? Nonton apa segala macam. Misalnya nggak bisa dibuka pakai VPN misalnya, bahas segala macam. Pintar anak-anak sekarang. Benar. Siapa yang ngawasin? TV oke, nontonnya dari jam sekian sampai jam sekian. Ini kadang-kadang jam 2 malam dia bisa buka anytime. Benar. Siapa yang ngawasin? Nah, balik ke ranah anak-anak yang bermain media sosial. Ada kutipan yang saya dapat, karena apa, Pak? Alasannya siaran di televisi itu sudah tidak menarik lagi bagi anak. Kembalikan kartun kami, di mana kartun kami dari jam 4 subuh sampai jam sore. Iya. Makanya anak-anak tuh larinya ke gadget gitu loh. Gadget. Karena dianggap televisi udah tidak nayangkan yang gimana lagi. Iya. Nah, itu benar penjelasan Bapak. Ya, inilah makanya di era sekarang ini insya Allah di tahun 2024 kita akan 2022 itu akan ASO, analog switch on, digitalisasi penyiaran. Harapannya akan memberikan gambar yang bersih, ya, suara yang jernih dan teknologi yang canggih. Tapi di sisi lain kita harapkan dengan adanya digitalisasi penyiaran atau migrasi dari analog ke digital ini memberikan sebuah trigger ya bagi pelaku penyiaran di seluruh Indonesia untuk dapat memberikan diversifikasi of konten tadi. Artinya mereka membuat program-program baru plus di situ ada syarat lokal konten minimal 10%. Minimal ya. Nah, artinya kalau dia 24 jam sehari siarannya minimal 2,5 jam itu lokal konten. Isi deh nih. Nah, ini kesempatan buat nih kayak ada adik-adik saya semua ini ya. Gimana ini salah satunya podcast. Podcastnya jangan hanya di medsos, masukin ke TV swasta. Bisa nggak kerja sama? Bisa. Nggak bisa bilang sama saya. Coba. Ini betul. Mau berapa jam? 1 jam. Oke. Kerja sama dengan televisi swasta. Artinya podcast kita bisa ditonton di media mainstream. Sehingga para penonton yang seusia dengan kalian semua ini mempunyai pilihan yang sesuai dengan karakteristik, yang sesuai dengan kemauan, yang sesuai dengan keinginan mereka. Allah, yang kayak gini mah jadul misalnya, aku maunya yang kayak gini, loh ya monggo. Nah, tinggal kita, tugaslah salah satu kewenangan daripada KPID dan KPI adalah membridging. Anda susah nih masuk, ayo kita bridging. Saya panggil nih, lembaga penyiaran, nih ada nih, adik-adik kita nih, mau mengekspresikan kerjasama, ya kan? Kan banyak tuh yang podcast jadi masuk di mainstream kan? Jadi Kebuzer, apalagi kan
mau nggak? Kalau mau ayo. Ya, jadi gitu. Insya Allah. Mohon maaf saya potong. Ya. Sebenarnya Pak, Boleh. sebenarnya Bang, kalau media sosial itu kan apakah satu di antara bentuk penyiaran, Bang? Ya, sebenarnya kalau secara harfiahnya, secara lecture-nya, apapun yang disebarluaskan itu siar, namanya penyiaran. Semuanya. Jadi memang dari bahasa Arab itu. Syiar. Siarkan. Siarkan. Iya, benar sekali. Jadi kita memblast gitu ya, memblast WA, SMS. Itu siaran. Siaran. Jadi dia memberikan informasi di blasting, pokoknya segala sesuatu bentuk memberikan informasi kepada orang lain melalui media. Itu adalah penyiaran. Berarti Apa tuh? pesan siaran di WhatsApp juga dipantau KPI nih, Pak. Seharusnya. Oh, ya, Tetapi dia maksudnya media sosial. Media sosial. Tapi seharusnya dipantau KPI ini. Apa sih yang kau terus-teruskan nih? Betul. Tapi KPI itu sebenarnya udah ada wacana atau rancangan untuk mengawasi itu belum? Itu kan pemerintah regulasi ya. Jadi our regulation policy our government. Jadi itu tergantung dari pemerintah. Mau nggak? Kalau saya melihatnya dari KPI bahwa harus ada pengawasan siapapun itu, mau KPI atau dibentuk lembaga baru khusus mengawasi itu. Karena kalau kita menyerahkan ke Kominfo misalnya, kita menyerahkan ke kepolisian, tugas mereka udah banyak banget. Benar. Kemudian ketiga apa? Independensinya gimana? Polisi adalah lembaga penegak negara, lembaga hukum. Kemudian Kominfo, lembaga pemerintah. Iya. Agak susah nanti, takutnya ada konflik kepentingan. Benar. Buat aja lembaga baru. Wah, buat lembaga baru mahal. Ya udah lembaga yang ada aja dikasih tanggung jawab. Nah, begitu. Biar nggak dikira gabut terus ya, Pak. Biar nggak dikira kurang kerjaan. Ya. Ini ada sensor, ada KPI kurang kerjaan. Film kartun dibuat. Padahal bukan KPI yang sensor, Iya. kawan-kawan. Dan kemudian ada satu lagi cerita yang untuk pada saat Olimpiade ya. Ada seorang ibu rumah tangga yang protes katanya. Kenapa pakaian bikini ya kan pada saat bola voli pantai disiarkan di jam menggantikan siarannya tausiah gitu ya. Jadi gini, di dalam aturan KPI melanggar nggak itu? Enggak, karena konteksnya ini olahraga bola voli pantai. Nggak mungkin dia main olahraga bola voli pantai pakaiannya long dress misalnya. Kan nggak pada tempatnya. Kalau ini pada tempatnya artinya masih masuk dalam ranah tata kesusilaan, tata kesopanan. Karena itu tujuannya untuk berolahraga. Kan nggak mungkin gitu loh. Atau pakaiannya tertutup di pantai panas berdengkang kata orang Madura kan. Panas berdengkang. Tertutup. Masya Allah. Udah gitu gerakannya di pasir lagi. Ya kan, nah seperti itu. Artinya lihatlah, ya. Karena gini, jujur aja di kita juga, ya banyak diversity of ethnics, ya banyak diversity of budaya culture. Contoh, beda nih Aceh, Papua, Jawa, Bali, Sulawesi, Kalimantan. Kalimantan aja ada 3 kan? Ada Dayaknya, ada Melayunya, ada Tionghoanya dan sebagainya. Kan beda tuh, dari pakaian aja berbeda. Nah, justru sebenarnya harus saling mewarnai. Sehingga namanya etika susila tata norma kesusilaan itu ya disesuaikan dengan makanya local wisdom gitu bilang, kearifan lokal. Disesuaikan. Seperti itu ya. Mungkin juga ya kalau main voli pantai disensor. Ya, Apa yang mau dilihat bola terbang gitu kan? Iya. Tidak mungkin juga kan orang nonton ini bolanya aja tuh olahraga. yang mainnya siapa gitu. Iya. Nanti gaib pula itu tontonan. Kan lucu gitu kan. Benar. Nah, Jadi harus pada tempatnya. harus pada tempatnya. Betul. Ya kembali kita sih tetap berupaya memberikan yang terbaik buat masyarakat. Tapi artinya tidak sampai gabut ataupun tidak sampai lebay. Mau kayak gitu. Nggak harus lebay kan? Nggak usah lebay lah. Kami bola pantai nggak kami sensor gitu. Nanti apa yang mainnya gitu. Sekali gitu ya. Nah termasuk di lokal juga waktu itu kami juga pernah memberikan surat cinta kepada salah sebuah stasiun televisi lokal yang menyiarkan hasil dari teman-teman nih mahasiswa. Ya, cuman memang jelas di situ. Jadi gini, kadang-kadang juga mereka
lebay juga gitu ya. Jadi ini ada semacam sinetron kecil-kecilan buat mereka. Ini ada seorang cowok ini playboy gitu ya. Kata orang Jawa playboy. Nah, akhirnya diserang sama segerombolan. Jadi anak-anak perempuan ini bergabung dalam geng perempuan. Ya kan? Dia akhirnya melakukan tindakan bullying. Nah, itu nggak boleh. Sebenarnya kan kalau kita kreatif, bentuk bullying itu tadi atau bentuk perlawanan itu bukan hanya seperti itu. Jadi perlawanan itu tidak perlu dengan kekerasan sih sebenarnya. By gestur boleh, terus kemudian by tanda sign boleh. Banyak kok. Tapi Bang, yang buat kami menarik untuk menonton sebenarnya yang gitu Bang. Yang ada adegan, mohon maaf kayak tembak, ada keluar darah, ada itu. Makanya menurut saya kalau Netflix itu dia lebih rame, kayak OTT itu lebih banyak penontonnya karena kita lebih leluasa untuk menonton adegan-adegan yang kita inginkan. Nah menurut saya itu juga mengapa TV semakin ditinggalkan karena hal-hal seperti itu. Pengen nonton yang tadi. Itu ada, bisa. Itu di atas jam 10 malam. Makanya ada klarifikasinya, ada dewasa, ada anak-anak, ada BO tulisannya, bimbingan orang tua. Bimbingan orang tua, yes. Sampai jatuh kan. Bimbingan orang tua. Jadi banyak. Jadi boleh kalau untuk kita misalnya untuk remaja 13 tahun ke atas dan sebagainya. Itu namanya pardesu. Ini sekolah remaja, anak, D-nya dewasa, S-nya semua umum. Pardesu, ya enak disingkat ya kan Pardesu. Ngapalkannya gitu. Jadi bisa. Dan kemudian gini, kita ingin memberikan sebuah tontonan yang menjadi tuntunan. Nah, artinya kalau memang ya artinya kebebasan berekspresi boleh, tetapi kembali kita memiliki norma-norma etika dan kesusilaan. Yang seperti itu boleh ditonton. Makanya kan ada yang misalnya warna darahnya dibuat abu-abu ya, gitu kan. Itu karena gini. Untuk kita ngerti, tapi anak-anak kayak contoh waktu kita belum diinikan oleh KPI itu ada namanya WWF tuh kan. Smackdown. Akhirnya ada anak yang meninggal gara-gara Smackdown. Di Smackdown sama kawannya. Kenapa? Apa yang mereka tonton seolah-olah menurut anak kecil kan sebenarnya beneran. Contoh ada di Amerika itu, dia pakai pakaian Superman, dia lompat dari lantai 15. Iya. Kenapa? Dia tidak bisa memfilter. Itu permasalahannya. Nah, ngerti nggak kita sebagai orang tua? Ngerti nggak kita sebagai masyarakat? Anak-anak tuh nggak ngerti apa-apa kok. Nanti ada peristiwa tembak-menembak misalnya. Ditembaknya beneran, ada kejadian. Nah, oleh karena itu kita filter. Disinilah sebenarnya. Nah, kalau masyarakat tahu dan mengerti kenapa sih kita buat seperti ini, inilah salah satu penyebabnya. Akhirnya kan WWF waktu itu ditiadakan, padahal dulu rame banget kan. Saya salah satu pendukung setianya Pak. Ini dia kan. Jangan-jangan dia nih. Bahkan saya juga pernah Pak melakukan hal itu kepada teman saya sendiri. Kami nonton ramai-ramai di sebuah televisi di rumah teman kan. Setelah nonton ya aku kan adegan kan gitu Pak. Kami main di sebuah lapangan petak ya. Kayak Smackdown benar sampai ada kawan saya pulang menangis karena kepalanya sakit diputar. Nah itu kalau kejadian gimana? Oke, itu hanya just only for fun. Terus mengenai kejadian mungkin benjol-benjol. Kalau misalnya itu atas ke bawah. Itu makanya kita harus memberikan sebuah literasi kepada masyarakat hal ini. Kalau menurut Abang, tapi kalau yang masa ngerokok itu gimana Bang? Biasanya kan kalau rokok di anime Naruto biasa tuh ada disensor. Itu kan pasti karena biar anak kecil yang nonton tidak meniru kan Bang? Iya. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, dalam real life dia juga lihat Bang. Misalnya kita ngerokok atau bapak yang rokok. Iya. Banyak sendiri. Menurut Abang gimana Bang? Ini pertanyaan yang paling suka saya. Suka saya orang modern. Jadi gini, contoh. Ada seseorang. Oke, ini ada 3. Misalnya yang mempengaruhi saya ini 3, 1, 2, 3. Entah ini orang tua, lingkungan atau apapun. Oke, mempengaruhi saya. Karena saya sangat minded. Ini setengah isi atau setengah kosong? Kalau saya setengah isi. Oke. Kalau saya setengah kosong. Setengah kosong. Kenapa setengah isi? Awalnya terisi. Awalnya terisi penuh. Setengah. Ini? Karena sekarang tinggal kosong. Gampang kan? Sekarang pertanyaan saya, Justisia
Muda. Lovers dan Beauty Muda. Jawaban yang salah yang mana? Tidak ada jawaban yang salah. Iya, benar. Jawaban yang benar, dua-duanya benar. Tetapi kita akan melihat apa yang menjadi latar belakangnya. Kalau dikatakan ini setengah kosong, itu orangnya pesimis. Karena dalam mindset dia kosong. Tapi kalau bilang setengah isi, dia orangnya optimis. Kenapa? Mindset dia walaupun kosong setengah, tapi dia bilang ini ada isinya. Dua-duanya benar. Tapi bagaimana sudut pandang kita? Iya toh? Iya. Sama seperti dua sisi mata uang. Bisa baik, bisa buruk. Tergantung dari kacamata mana kita membacanya. Keren filosofi dari Bang Iwan. Artinya televisi juga demikian, Benar. tontonan juga demikian. Bagaimana kita cara memandang? Ini siaran bisa dibilang jelek, tapi ada juga bisa melihat ini baik. Iya kan? Contoh misalnya gini, Anda berdoa nih, Anda berdoa, misalnya Tuhanku, saya minta uang 1.000 rupiah, oke? Pada hari Selasa jam 5, mau ditentuin lagi kan misalnya. Pada hari Selasa jam 5, kita nggak punya duit 1.000 rupiah. Baik atau tidak baik? Dikabulkan atau tidak dikabulkan doa kita? Tergantung kita melihat dari sudut pandang. Kalau saya bilang apa? Dikabulkan. Karena Tuhan memberikan skenario yang terbaik buat Anda. Hari Selasa jam 5, 1.000 rupiah itu nggak perlu buat kamu. Kamu perlunya nanti aku berikan. Artinya apa? Doanya dikabulkan. Nah, tapi kalau orang yang pesimis, Tuhan aja tidak mau memberikan doaku. Contoh kayak misalnya gini lah, Al nembak cewek. Begitu tembak nih, ini kalau jadi nih bagus nih, berarti doaku dikabul. Ternyata cewek itu tidak mau ditembak, nggak mau menerima, ya kan? Yeah. Nah, pasti di dalam pemikiran kita itu musibah, ya kan? Itu adalah sebuah kejelekan. Belum tentu kita lihat pandang seperti itu. Bisa jadi kenapa? Itu bukan jodohmu. Jodohmu tuh yang ini lebih cantik lagi loh. Nah, tergantung persepsi masing-masing. Betul. Ini tadi kembali ke sini ya. Nah, makanya di dalam menonton, di dalam melihat sesuatu, tolong persepsinya dibuat positive thinking aja. Contoh, saya nggak pernah bilang orang itu bodoh. Karena bodoh itu min. Saya akan bilang, kamu kurang pintar. Kurang min, pintar plus pakpo. Impas. Gitu. Nah, itu. Sehingga terus gini, kamu jelek. Enggak. Kamu tidak jelek, cuman kurang cantik. Iya. Ya kan? Kita kalau nyuruh memanggil orang lah, apa susahnya sih? Apakah akan mengurangi rasa kita misalnya, cantik, ganteng. Ini kadang-kadang, dasar anak setan. Waduh. Berarti emaknya setan. Bapaknya setan. Itu. Hal-hal yang seperti ini sebenarnya coba kita memberikan warna kepada masyarakat untuk memberikan hal-hal yang terbaik kepada masyarakat. Ini contohnya. Nanti insya Allah dari KPI setelah ini kita akan coba diskusikan bagaimana memberikan warna daripada podcastnya Justisia ini, jangan hanya di podcast saja. Saya ingin coba dikembangkan deh. Iya, benar. Ya, kita kembangkan sama-sama untuk membangun negeri ini, untuk membangun Kalimantan Barat menjadi lebih baik. Alhamdulillah, podcast Justisia. Bang Iwan, Siap. terakhir nih Nah. sebelum kita menutup perbincangan kita, Oke. ini ada pertanyaan dari Siap. kawan-kawan Instagram. Oke. Pertanyaan yang mungkin ini dari a.p_Florencia. Kenapa tayangan yang bisa dibilang kurang mendidik ditayangkan, sedangkan kartun atau anime dihilangkan? Oke. Ini wibu kayaknya. Bentar. Kartun mungkin ini yang dibilang kurang mendidik nih yang gimana ya? Mungkin ada. Kalau saya menangkapnya ya, ini juga masuk di kepala saya gitu kan. Kayak sinetron gitu kan, yang sinetron ibu-ibu gitu macam Yang ada gimmick-gimmick adegan, segala macam itu kurang mendidik. Nah, sedangkan itu pertanyaan saya, kemana kartun subuh-subuh kami? Oke. Nah, itu dia. Jadi pertanyaan itu sudah dijawab sebenarnya dengan setengah isi. Iya. Persepsi kita bagaimana kan? Persepsi. Tapi di sisi lain begini. Sebuah tayangan itu adalah menampilkan fragmen daripada kehidupan masyarakat yang ada di situ. Artinya masyarakat Indonesia memang masih suka dengan hal-hal yang berbau hedonisme dan lain sebagainya. Contoh yang sinetron yang ada. Ya. Artinya bagaimana sebenarnya
Itu yang tadi di awal saya katakan killer konten. Misalnya gini, oke kita sebut nggak apa-apa ya di sini ya. Misalnya sinetron Ikatan Cinta. Itu kan banyak tuh ibu-ibu suka. Apa sih susahnya kalau Al itu Bang Al ya namanya? Iya, Al. Yang pemain sinetron itu. Iya. Bang Al ini. Saya juga. Udah ke era aja. Karena jauh memang jauh. Misalnya Jauh. dari mulutnya Bang Al bilang, ibu-ibu tolonglah jaga anak-anak itu jangan sampai suka main games ya. Iya. Itu akan didengar orang, Iya, akan didengar banyak masyarakat. Nah, artinya tinggal bagaimana di dalam kesadaran para pemainnya, kesadaran para pesinetronnya, kesadaran daripada produsernya untuk memberikan pesan-pesan moral. Kalau diselipkan di situ. Jadi gini, cara sudut pandang kita aja kembali lagi tadi persepsi tadi. Kalau saya sinetron ini, oh ini kurang mendidik. Ya udah sekedar dibuat mendidik gimana caranya? Karena itu kan kembali kepada remote on your hand. Iya. Nggak suka lu, pindahin aja. Ganti, apa ganti. susahnya ganti Iya. kan gitu. Tapi kan apa ternyata dia juga suka. Itu tadi kembali bagaimana kita membuka mindset, membuka cakrawala, membuka paradigma yang ada di masyarakat menuju ke lebih baik lagi. Itu aja sih. Nah, pengaruhnya gimana? Jadi gini, kalau kita mau memperbaiki anak-anak mahasiswa, ya inilah dia sarananya. Nggak bisa lewat berita selengkapnya. Nggak bisa, nggak ngaruh. Pindah aja ini kan. Ini makanya kepada adik-adikku semuanya, yuk melalui podcast ini ada sesuatu yang bisa diberikan. Setiap penayangan podcast Anda, kalian semua ini harus ada nilai yang bisa diberikan. Ya, apapun itu. The last but not the least, you give the message. Kasih message-nya. Ya, seperti ini. KPI ternyata makhluk yang baik. Halo kayak untuk netizen? Ya. Bukan seperti yang ada kira-kira gitu. Nah. Bahkan dari KPI sendiri mengatakan bahwa sensor itu agak sedikit lebay dan segala macam. Betul sekali. Jadi untuk semuanya teman-teman, ya, Justisia muda. Ya, karena saya juga masih muda. Iya, Oke, siap. nggak terpaut jauh, masih 2000-an. 2000-an. Nggak. Jadi, yuk, mari kita menjadi penonton yang baik, penonton yang sehat. Jadikan tontonan itu menjadi tontonan yang menjadi tuntunan dan sehat. Dan kemudian ada apa-apa, Anda punya hak untuk memprotes ataupun. Kemana? KPID, Komisi Penyiaran Indonesia. Di Kalimantan Barat, hubungi kami di Komisi Penyiaran Indonesia Daerah. Itu tidak akan seperti kalau kita mendengar jawaban orang-orang yang di atas sana tuh, yang di negara sebelah, itu mengatakan, biar tuh, nanti kita tampung. Tidak, kami tidak akan tampung, kita akan langsung proses melalui pleno. Karena segala sesuatu harus kita pleno. Kita plenokan, kita langsung berikan surat cinta. Kalau memang itu patut diduga memang terjadi kesalahan dan lain sebagainya. Yuk kita menjadi penonton yang sehat, penonton yang bijak, penonton yang yang mau menonton hal-hal yang betul-betul bermanfaat. Oke. Masih ada satu lagi, Jess. Masih ada satu lagi. Oke, masih ada. Last question. Last question dari @modesta_yolanda_. Bagaimana caranya masuk atau kerja di KPI? Mungkin dia pengen tergabung di Komisi Penyiaran. Jadi Komisi Penyiaran Indonesia itu ada 7 komisioner setiap daerahnya. Itu melalui fit and proper test. Jadi kita mengajukan lamaran, kemudian dites, ada tes wawancara, ada tes psikologi dan tes macam-macam. Terus kemudian dipilih melalui wawancara dengan DPRD Komisi 1 ya, DPRD Provinsi Komisi 1 dari 14 kemudian diambil 7. Baru nanti dilantik oleh gubernur. Ya, untuk semua Justisia muda dimanapun Anda berada yang bisa menyaksikan siaran ini. Iya, keren. Kayaknya abang dulu Penyiar dulu. Iya. Zaman jahiliyah. Kalau kita masih zaman jahiliyah. Benar. Ya, mari kita bersama-sama mendapatkan atau menyaksikan siaran yang sehat, menyaksikan tontonan yang menjadi tuntunan, dan kemudian kalau kita berkiprah di dunia entertainment ini, di dunia podcast ini, di dunia apapun, ya harus memberikan warna yang terbaik, sehingga kita akan menjadi nomor 1 dan tidak akan menjadi seorang follower. We are to be a pioneer, to be a number 1. Oke. Keren. Closing statement dari Bang Iwan ini memang sedikit menggerakkan hati. Iya. Saya yang sekarang aja, Pak, bawa saya ke TV, Pak. Bagus, langsung bridging-nya bagus. Siap, insya Allah. Ya.
Jadi we are nobody now, Iya. but we are must to be somebody. Ya, oke? Itu bahasa Sambas tuh. Sama di sana-sana lah gitu. Oke Bang Iwan, Ya, siap. terima kasih banyak udah diizinkan main ke Terima kantor kami. kasih. Mungkin di kesempatan lain kita akan main-main di sini lagi. Siap, ditunggu terus ya untuk anak-anak muda. KPD siap untuk menerima siapapun. Oke. Terbuka tangan dan Kami Makasih, juga Wak. untuk